Halo, berjumpa lagi dengan saya Ibu Putu. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang sistem pencernaan pada manusia. Kompetensi dasar yang harus dicapai adalah yang pertama, untuk KD pengetahuan 3.7, menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem pencernaan dalam kaitannya dengan nutrisi, bioproses, dan gangguan fungsi yang terjadi pada sistem pencernaan manusia. KD keterampilan 4.7, menyajikan laporan hasil uji zat makanan yang terkandung dalam berbagai jenis bahan makanan yang dikaitkan dengan kebutuhan energi setiap individu serta teknologi pengolahan makanan pangan dan keamanan pangan. Setiap hari kalian pastinya akan memasukkan makanan ke dalam tubuh kalian. Nah, di dalam tubuh kalian, makanan yang telah masuk tersebut akan diolah di dalam sistem pencernaan. Sistem pencernaan pada manusia terdiri dari saluran-saluran pencernaan, sedangkan organ-organ lain yang merupakan pelengkap dari saluran pencernaan adalah organ-organ kelenjar pencernaan. Selain membahas tentang saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan, kita juga akan membahas tentang proses yang terjadi dalam pencernaan manusia. Secara garis besar, proses yang terjadi di dalam sistem pencernaan manusia terdiri dari beberapa tahapan. Adapun tahapan-tahapan tersebut dapat kalian saksikan melalui video berikut ini. Tahukah Anda, agar makanan dapat digunakan tubuh, proses apakah yang terjadi pada makanan tersebut di dalam tubuh kita? Makanan yang kita makan akan mengalami 4 tahapan proses. Tahap pertama adalah proses menelan. Kita menggigit dan mengunyah makanan agar makanan dapat dipecah menjadi lebih kecil supaya selanjutnya dapat ditelan. Kemudian, makanan masuk menuju lambung. Di lambung, makanan dalam potongan-potongan kecil tadi dicerna menjadi lebih halus lagi. Proses kedua ini disebut mencerna. Setelah bentuk makanan dipecah menjadi lebih sederhana, makanan ini selanjutnya akan dicerna dan diserap di usus halus dan kemudian diedarkan ke seluruh tubuh sebagai nutrisi. Proses ini disebut menyerap. Tidak semua makanan yang kita makan dapat diserap oleh tubuh kita. Sisa makanan yang tidak dapat diserap oleh tubuh tersebut dibuang dengan cara melewatkannya ke usus besar dan selanjutnya dibuang keluar tubuh melalui anus. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Gambar berikut ini adalah gambar dari saluran pencernaan pada manusia secara menyeluruh, mulai dari atas, yaitu di mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Selanjutnya kita akan bahas satu persatu. Cobalah bercermin dan perhatikan mulut Anda. Sebutkanlah organ-organ yang terdapat di dalamnya. Masing-masing organ itu memiliki fungsi tersendiri. Makanan dicerna secara mekanik dan kimiawi di dalam rongga mulut. Di dalam rongga mulut terdapat lidah, gigi, dan kelenjar ludah yang dapat mensekresikan air liur. Air liur mengandung enzim amilase atau disebut juga dengan petialin yang berfungsi untuk mengubah amilum menjadi glukosa. Gigi seri berfungsi untuk memotong makanan, gigi taring berfungsi untuk mencabik makanan, gigi geraham berfungsi untuk menggilas makanan. Adapun rumus gigi orang dewasa dan anak kecil berbeda, di mana rumus gigi ini menentukan jumlah gigi dan juga susunan gigi pada anak-anak dan juga orang dewasa. Silakan kalian perhatikan rumus gigi susu dan rumus gigi permanen pada orang dewasa. Apakah perbedaannya? Fungsi gigi akan dibantu oleh lidah, di mana lidah berfungsi untuk membolak-balikkan makanan sehingga dapat lebih mudah untuk dikunyah oleh gigi. Sedangkan air liur yang dihasilkan oleh kelenjar ludah berfungsi untuk membasahi makanan sehingga akan lebih mudah untuk ditelan. Kerongkongan adalah saluran makanan yang menghubungkan mulut dengan lambung. Kerongkongan ini berbentuk seperti tabung. Kerongkongan ikut berperan dalam mendorong makanan menuju lambung, di mana kerongkongan ini dilengkapi oleh sepertiga otot lurik dan 2/3 otot halus untuk tugas tersebut. Otot tersebut tersusun memanjang dan melingkar, sehingga mampu melakukan serangkaian kontraksi yang membuat makanan terdorong menuju ke lambung. Proses ini disebut dengan gerakan peristaltik. Gerakan peristaltik ini akan memasukkan makanan dalam bentuk bola atau bolus secara perlahan menuju ke lambung. Gerakan peristaltik ini mirip seperti gerakan mendorong dan memijit. Setelah makanan yang berbentuk bola-bola atau bolus masuk ke dalam lambung,
maka makanan tersebut akan dicerna di dalam lambung. Lambung pada manusia menyerupai kantong otot yang mampu menampung bahan makanan hingga mencapai 4 liter. Lambung terdiri dari 3 bagian, yaitu fundus, kardiak, dan pilorus. Lambung dapat mencerna makanan secara mekanik. Kontraksi dinding lambung menghasilkan gerakan peristaltik yang menghancurkan makanan dan mencampurkannya dengan enzim-enzim yang dihasilkan oleh dinding lambung. Kontraksi ini akan menyebabkan beberapa sel pada dinding lambung menyekresikan gastrin. Gastrin dapat merangsang sel-sel kelenjar di dinding lambung untuk menyekresikan HCl atau asam lambung. HCl atau asam klorida dapat membunuh kuman-kuman yang masuk melalui makanan. Proses pencernaan kimiawi yang terjadi di dalam lambung juga dapat dibantu oleh beberapa enzim seperti enzim pepsin dan enzim renin. Enzim pepsin akan mengubah protein menjadi pepton, sedangkan renin berfungsi untuk menggumpalkan kaseinogen menjadi kasein. Selanjutnya, makanan yang sudah dicerna di dalam lambung akan masuk ke dalam usus halus. Di dalam usus halus terjadi 2 macam pencernaan, yaitu pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh enzim-enzim yang dihasilkan oleh kelenjar pankreas, hati, dan juga kelenjar-kelenjar yang terdapat di dalam dinding usus halus. Selain pencernaan kimiawi oleh enzim, juga terjadi penyerapan sari-sari makanan. Usus halus terbagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, dan ilium atau usus penyerapan. Adapun beberapa enzim-enzim yang dihasilkan di dalam usus halus, yaitu lipase, amilase, tripsin, laktase, sukrase, aminopeptidase, dan maltase. Hati menghasilkan cairan empedu. Garam empedu bekerja mirip dengan deterjen atau agen pengemulsi yang memecah gumpalan lemak pada kim menjadi partikel-partikel yang lebih kecil. Partikel ini kemudian akan diuraikan oleh enzim lipase yang dihasilkan oleh pankreas. Selain lipase, pankreas juga menghasilkan sodium bikarbonat atau NaHCO3, amilase, dan beberapa protease yang terdiri atas tripsin, kemotripsin, dan karboksipeptidase. Usus halus membentuk struktur yang disebut dengan villi. Coba kalian perhatikan gambar yang di sebelah kanan. Gambar ini merupakan gambar villi dan ini adalah mikrovilli yang terdapat di dinding usus halus. Struktur villi itu akan berfungsi untuk memperluas permukaan di dalam usus halus sehingga dapat meningkatkan efektivitas penyerapan sari-sari makanan. Nah, lalu bagaimana dengan sisa-sisa pencernaan atau ampas pencernaan tersebut? Ampas-ampas sisa pencernaan tersebut akan masuk ke dalam usus besar. Usus besar dibagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian kolon dan rektum. Di dalam usus besar terjadi penyerapan air dan pembusukan sisa-sisa makanan hasil dari pencernaan di usus halus. Di dalam kolon terdapat berbagai jenis bakteri, salah satunya Escherichia coli, yang hidup bersimbiosis mutualisme dengan manusia. Kegiatan bakteri ini dalam mencerna sisa protein dapat menghasilkan bau busuk yang keluar dalam bentuk gas. Pencernaan makanan yang sudah dibusukkan akan membentuk feses. Selanjutnya, feses akan menuju ke dalam rektum, di mana rektum ini merupakan bagian dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara sebelum dikeluarkan. Lubang anus ini terdapat otot sphincter, yaitu sphincter eksterior dan sphincter interior, di mana kedua otot ini berfungsi untuk mengontrol pengeluaran feses dari anus. Proses buang air besar ini disebut dengan defekasi. Jika kalian sudah memahami, silakan berdiskusi dengan kelompok kalian, kemudian buatlah bagan dari proses pencernaan yang sudah kalian pahami tersebut. Dalam bagan proses pencernaan tersebut, urutkan organ-organ yang berperan dalam proses pencernaan dan enzim-enzim yang berperan dalam proses pencernaan. Selamat bekerja!